Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, para jamaah semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad atau hari Minggu, kita semua dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara kajian Islam Radio Samhan yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya keamanan, keselamatan, kesehatan, kebarokahan, dan dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhiratnya. Serta selalu kita semuanya diberikan umur yang panjang, sehat, barokah, selalu bisa tetap di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita masing-masing husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar setia kajian Islam, Bapak Ibu, atas kesungguhannya, atas kerawannya kami aturkan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semuanya tetap oleh Allah diberikan kebarokahan, diberikan keselamatan, diberikan dan tetap sehat. Ya, di mana sebagian dari saudara-saudara kita saat ini banyak yang dicoba sakit Omikron oleh Allah, dan mudah-mudahan secepatnya semua Allah memberikan kesembuhan, kesehatan yang barokah. Dan untuk kita semuanya mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya termasuk virus varian baru Omikron. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sebelum kami menyampaikan materi tentang dalil-dalil tentang umur yang ada di dalam Islam, maksudnya yang untuk menetapi beribadah kepada Allah. Kita simak pesan-pesan dari BDO Barokah Cespulang. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Selanjutnya Bapak Ibu para jamaah semuanya yang sudah ngeprint silakan disimak. Bagi yang belum ya silakan mungkin bisa mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man, babnya orang yu'ammaru yang diberi umur siapa orang fil islami di dalam Islam. Babnya orang yang diberi umur oleh Allah di dalam Islam, artinya dengan umur yang ada itu dimanfaatkan, digunakan untuk menetapi agama Islam, untuk menetapi ibadah. Nomor 1, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur, huwa adapun Allah alladzi zat
khalaqakum, yang telah menciptakan Allah kepada kalian. Min turabin, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma. Tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma yukhrijukum, kemudian mengeluarkan Allah kepada kamu sekalian. Tiflan, bayi. Tiflan, anak kecil, bayi. Tsumma litablugu, kemudian sampai kamu sekalian. Walitablugu, dan supaya sampai kamu sekalian. Asyuddakum, pada kekuatan kamu sekalian. Tsumma litakunu, kemudian ada kamu sekalian. Tsumma litakunu, kemudian ada kamu sekalian. Syuyukhon, menjadi tua. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat 67, Allah berfirman, Walladzi khalaqakum min turabin. Adapun Allah zat yang telah menciptakan kalian semua dari tanah. Itu maksudnya ya manusia pertama. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah, yaitu Mbah Adam. Kemudian dari sperma. Nah, ini keturunannya. Jadi Mbah Adam Allah ciptakan dari sperma, dari tanah liat. Setelah itu keturunan Mbah Adam seperti kita ini dari sperma atau dari nutfah yang kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian kalian semua keluar dalam keadaan bayi atau anak kecil. Nah, ini yang sudah dikehendaki oleh Allah ya. Mulai dari sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Jadi itu adalah Allah zat yang menciptakan kamu sekalian. Sampai akhirnya ya datang kekuatan kepada kamu sekalian. Ini artinya sudah dalam keadaan tumbuh dewasa, dan kemudian kalian semua menjadi tua. Nah, itulah perjalanan hidup manusia ya. Ibarat tanaman itu ya asalnya ya tumbuh hijau segar, terus berkembang ya, sampai pada akhirnya menjadi layu, kering, maksudnya sudah ya habis masa hidupnya. Nah, manusia juga begitu. Asalnya dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, lalu kemudian Allah membentuk ya. Dan Allah sudah menentukan jenis kelaminnya mulai di kandungan itu. Dan sampailah kemudian kalian semua menjadi tua. Tua ini berarti sudah menginjak usia apa? Usia lansia. Usia lansia, usia senior. Nah, itu. Nah, sekarang hadisnya. Anil Hasan bin Ali al-Abidu qala, berkata siapa Hasan?
Qala berkata siapa Fudail ibnu Iyadhin. Fudail ibnu Iyadhin berkata lirajulin kepada orang laki-laki. Kam berapa? Atat telah datang alaika atas kamu. Maksudnya umur kamu itu sekarang sudah berapa? Ya, jadi suatu ketika Fudail bin Iyad ini bertanya kepada seorang laki-laki, berapa umur kamu sekarang? Ya. Qala berkata orang laki-laki, situna 60 sanatan tahun. Oh, kalau usia saya sekarang sudah 60 tahun. Situna 60 sanatan tahun. Nah, orang laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwasanya usianya saat ini sudah 60 tahun. Qala berkata siapa Fudail. Qala berkata siapa Fudail. Fa anta maka engkau wahai orang laki-laki. Fa anta maka engkau mungdu semenjak sitina sanatan umur 60 tahun. Sitina sanatan umur 60 tahun. Tasiru berjalan kamu atau menuju maksudnya ila robika kepada Tuhanmu. Tushiku hampir engkau anta belugo bahwa sampai engkau. Nah, ceritanya Fudail ini bertanya kepada orang laki-laki yang ada di sampingnya. Umur sampean berapa sekarang? Ya, ngobrolan lah ya. Terus orang laki-laki yang ditanya itu berkata 60 tahun. Oh, umur sampean 60 tahun ya. Kemudian Fudail berkata, fa anta mungdu sitina sanatan tasiru ila robika. Fa anta maka engkau mungdu semenjak sitina sanatan umur 60 tahun. Sitina sanatan umur 60 tahun. Tasiru berjalan kamu atau menuju ila robika kepada Tuhanmu. Tushiku hampir kamu antabelugo bahwa sampai kamu. Setelah dijawab bahwa umurnya 60 tahun, ya, lalu kemudian Fudail menasihati kepada orang laki-laki itu. Ketahuilah bahwa sejak umur kamu 60 tahun, berarti kamu itu sudah berjalan menuju Tuhanmu. Maksudnya kematian. Berjalan menuju Tuhanmu dan sudah hampir sampai. Nah, jadi semenjak umurmu itu 60 tahun, berarti kamu sudah menuju kepada Allah. Ya. Berarti kamu sudah hampir sampai. Nah, jadi perjalanan kamu untuk menuju kepada Allah itu sudah hampir sampai. Maka sering dulu guyonannya kalau usia di atas 70, 80 udah usia apa? Ibarat waktu itu sudah asyar. Nah, ya. Jadi kalau udah usia maaf saja dibilang lanjut ya, nah ya pokoknya usia senior lah. Ya.
Jadi batasan usia senior atau lansia, ya kalau ibu yang di mana Bintaro itu dibilang jamalu, jamaah lanjut usia. Nah, jadi setelah orang itu memasuki umur 60, berarti dia sudah perjalanannya itu sudah menuju kepada Allah dan sudah hampir sampai gitu loh. Maksudnya apa perjalanan menuju Allah? Ya perjalanan menuju kematian. Wah, medeni Pak. Tidak menakutkan di sini. Justru kita diingatkan oleh Nabi bahwa dengan usia 60 itu kita sudah tidak muda lagi seperti 20 tahun yang lalu ya. Jadi usia sudah 60 tahun, ini berarti usia-usia yang ya harus lebih banyak mengerjakan amalan-amalan yang dapat menambah pahala, menambah pengampunan. Setelah diberitahu bahwa umurnya sejak umur 60 dia itu sudah menuju kepada Allah dan sudah hampir sampai, Faqala berkata ar-rajulu orang laki-laki, ya Aba Aliin, hai bapaknya Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi bagi Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah, raji'una bakal kembali. Jadi setelah orang laki-laki tadi diberitahu bahwa dengan usiamu yang 60 sekarang ini, ya berarti perjalanan kamu sudah menuju kepada Allah dan sudah hampir sampai. Langsung dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah gawat ini. Nah, Qala berkata lahu kepada orang laki-laki, siapa Fudelu Fudel. Ta'lamu adakah mengetahui kamu ma taqulu pada apa-apa yang berkata kamu. Qala berkata rajul orang laki-laki, qultu berkata aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dirinya dinasihati begitu selalu udah mau mati aja udah. Qala berkata siapa Fudelu Fudel. Ta'lamu maksudnya apakah mengetahui kamu ma tafsiruhu apakah pengertiannya kalimat. Wah saya kurang tahu lah, sampean tahu nggak? Kalau tahu cobalah. Nah. Qala berkata rajul orang laki-laki, fassirhu semoga menjelaskan engkau pada orang, atau hunya kepada kalimat, lana kepada kami, tolonglah ya. Kami diberitahu tentang masalah usia tadi. Lana kepadaku ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Jadi seorang laki-laki kemudian minta ganti supaya dia menerangkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekolah berkata siapa Budel, qauluka adapun ucapanmu inna lillahi. Ya, selanjutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Faman maka barang siapa, insyaallah maknanya yang itu sudah jelas ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah tahu.
Qala berkata Fudail, ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Qala berkata siapa Fudail, qauluka adapun ucapan kamu, inna lillahi sesungguhnya kami miliknya Allah. Takulu berkata kamu, ana lillahi abdun, ana saya lillahi bagi Allah, abdun seorang hamba. Wa ana dan aku ilallahi kepada Allah, rajiun orang yang kembali. Faman barang siapa alima yang mengetahui siapa orang, anahu sesungguhnya Abdullah kami ulang belakangnya, rojiun orang yang bakal kembali, maksudnya kembali kepada Allah. Faman barang siapa alima mengetahui anahu sesungguhnya orang, Abdullah hamba Allah, wa anahu sesungguhnya orang ilahi pada Allah, rojiun orang yang kembali. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia adalah hamba Allah, dan dia juga meyakini akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nah, itu maksud daripada kalimat itu bahwa mengakui bahwa saya adalah hamba Allah dan saya kembali kepada Allah. Fal ya'lam maka ketahuilah, bi anahu sebab sesungguhnya orang mauqufun akan dihentikan di hadapan Allah sana. Maka ketahuilah bahwasanya besok di hari akhirat orang itu akan dihentikan di sisi Allah. Ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus dijawab. Ya. Waman dan barang siapa alima mengetahui bi'anahu sebab sesungguhnya mauqufun orang yang diberhentikan, mauqufun orang yang diberhentikan, fal ya'lam maka supaya mengetahui, fal ya'lam supaya mengetahui bi'anahu sebab sesungguhnya orang mas'ulun akan ditanya. Ya. Jadi pertama dia mengaku bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah, ya. Dan ketahuilah besok kalian semua akan dihentikan di hadapan Allah sana, di hari akhirat dihentikan. Barang siapa yang tahu bahwasanya dia akan diberhentikan, fal ya'lam maka supaya mengetahui, fal ya'lam supaya mengetahui bi'anahu sebab sesungguhnya orang mas'ulun akan ditanya. Setelah kemudian orang itu dihentikan, lalu kemudian kumpul kembali, nah sampai kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini di sana di akhirat. Jadi barang siapa yang menyadari bahwa dirinya itu besok akan dihentikan, lalu kemudian Allah akan bertanya kepada hamba itu. Waman barang siapa alima mengetahui anahu sesungguhnya orang mas'ulun ditanya, fal yu'ida maka hendaklah menyiapkan
menyuapkan lisuali untuk pertanyaan. Lisuali untuk pertanyaan. Dan barang siapa yang sudah tahu bahwasanya nanti di akhirat itu akan dihentikan lalu kemudian akan ditanya, ya. Waman barang siapa alima tahu annahu sesungguhnya mas'ulun ditanya fal yu'ida lisu'ali, supaya menyiapkan pertanyaan jawaban pada jawabannya. Ya, jawaban ya jawaban. Nah, barang siapa yang tahu bahwa dirinya akan ditanya, maka supaya menyiapkan beberapa jawaban. Ya. Jawaban pada jawabannya. Itu lisuali untuk pertanyaan, jawaban pada jawabannya. Faqala berkata siapa rajulu orang laki-laki, famal khilatu, maka apa upayanya? Nah sekarang bagaimana upayanya Pak? Ya, supaya langit tetap tenang, damai. Ya. Kemudian rajul bertanya, terus upayanya apa? Nah. Qala berkata Fudail yasirotun, mudah. Persyaratannya mudah. Qala berkata siapa rajul, mahia apa itu? Qala berkata apa? Qala berkata siapa Fudail, tuhsin memperbaikilah kamu. Tuhsin memperbaikilah kamu fima di dalam apa-apa bagia yang tersisa. Ya yufaru diampuni laka kepadamu. Mamadho apa-apa yang telah lewat, wa ma bagia dan apa-apa yang telah tersisa. Titik. Jadi kalau kita urutkan dari atas, bahwa seseorang ketika menginjak atau memasuki umur 60 tahun, berarti dia sudah berjalan menuju Allah dan sudah hampir ya, sudah hampir sampai, perjalanannya menuju Allah sudah hampir sampai. Ya, emang namanya kalau usia 60, 70 ya itu sudah usia-usia bonus istilahnya. Nah, setelah orang laki-laki itu dibilang bahwa berarti dirinya sudah dekat pada Allah, nah, lalu istirja dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa saya mau mati? Nah, kemudian oleh Fudail dijelaskan, apakah kamu betul-betul tahu tentang pengertian kalimat ini? Dan semuanya setelah tadi perjalanannya sudah sampai, maka orang itu akan dihentikan semua di hadapan Allah. Lalu kemudian akan ditanya. Ya. Maka persiapkanlah jawaban-jawaban untuk pertanyaan. Nah, ya, nanti diintrogasi oleh malaikat. Ya, pertanyaan siapa? Ya.
pemimpinmu dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang laki-laki itu istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian dijelaskan bahwa kalimat itu ada kalimat di mana seorang hamba telah menyatakan dirinya adalah sebagai hambanya Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya barang siapa yang sudah tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah ya, dan akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah ya, bahwasanya orang itu nanti akan ditanya. Akan ditanya, dihentikan di tempat berhentikan, lalu kemudian akan ditanya. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya akan ditanya, maka supaya menyediakan untuk jawabannya. Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi, lalu apa upaya kita, kiat kita? Kemudian Fudail menerangkan, oh gampang itu. Lalu kemudian Fudail menjelaskan, ya, kamu supaya bisa memperbaiki terhadap sisa-sisa umurmu itu. Maksudnya memperbaiki itu isilah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi dalam cerita ini ketika usia orang itu sudah menunjukkan ya, usia 60, itu berarti itu sudah memasuki usia-usia yang betul-betul dia harus bisa mengisi ya dengan kefahaman, dengan keimanan. Nah, ketika usia orang itu sudah 60 tahun dan seterusnya, apabila dia bisa memperbaiki sisa-sisa umurnya ini, maksudnya memperbaiki diisi dengan amal ibadah, ya, begitu usia menginjak 60 tahun, ya, ibadahnya makin khusyuk, ibadahnya makin semangat, ya, semangatnya orang sudah usia 60 ke atas, ya, artinya tetap dia bisa memperbaiki Islamnya, memperbaiki keimanannya. Nah, maka Allah akan mengampuni, atau dosa-dosa orang itu akan diampuni semuanya. Dosa-dosa yang telah lewat itu akan diampuni semuanya. Nah, ini termasuk keutamaan usia menginjak usia 60 tahun. Apabila dalam memasuki usia 60 tahun itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, ya, ibadah, maka dosa-dosa yang ada itu Allah akan mengampuni semuanya. Terkait dengan usia 60 tahun, tapi enggak setiap usia 60 tahun. Orang yang masuk usia 60 tahun lalu kemudian dia tetap semangat ibadahnya, nah, maka Allah memberikan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, selanjutnya ini ayat baris 6 dari bawah. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in asakta, jika berbuat jelek kamu, fima baqiya, di dalam apa-apa yang tersisa. Ini diibaratkan usia-usia 60 ke atas itu usia-usia, ya apalah, usia bonus. Kalau Nabi kan 60. Ya, jadi Nabi bilang 60, antara 60 70, maka usia 60, 70 terus itu adalah merupakan usia atau umur-umur sisa ibaratnya. Nah, barang siapa di sisa-sisa umurnya ini dia berbuat baik tadi itu, artinya tetap ibadahnya baik, semangat, Allah memberi bonus, yaitu dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau dia berbuat jelek di sisa-sisa usia ini, umur 60
bukannya semakin tambah khusyuk ibadahnya, malah semakin tambah, maaf saja ya, semakin tambah jelalatan. Misalnya itu usia 60 lebih ya, mestinya dia itu khusyuk ya, semakin zuhud, malah tambah ya suka nggodain perempuan barangkali ya, atau berbuat pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka ukhidta akan diambil kamu bima madho dengan apa-apa yang telah lewat, maksudnya dosa-dosa yang telah lewat, wa ma baqiya dan apa-apa yang tersisa, artinya dosa-dosa. Ya, sudah umur 60 bukannya lebih baik, malah banyak dosa, banyak maksiat, dosa-dosa. Maka Allah akan menggabungkan dosa-dosa yang sebelumnya dengan dosa-dosa yang akhir mulai usia 60 itu akan digabungkan. Ya, makanya dalam hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam usia-usia yang sudah memasuki usia 60 itu supaya amal ibadahnya lebih baik, amal ibadahnya lebih semangat. Rawahu Abu Nu'aim. Kemudian an Muhammad bin Musanna qala sami'tu Bishr bin Haris yaqul, laisa tidak ada ahadun seseorang, laisa tidak ada ahadun seseorang yuhibbu yang cinta dia adunya pada dunia, illa kecuali lam yuhibba maka tidak akan cinta dia al mauta pada kematian. Bishr bin Haris berkata, tidak ada seseorang yang dia lebih mencintai dunia kecuali maka dia tidak akan cinta kepada mati. Maksudnya takut sekali dengan yang namanya mati. Nah, ya kalau soal takut semua takut ya. Tapi ini biasanya kalau orang itu dia cintanya dengan dunia itu lebih atau berlebihan, biasanya orang begitu dengan mati juga sangat takut sekali. Nah. Walaisa tidak ada hadun seseorang yazhadu yang zuhud, maksudnya zuhud ini berhati-hati, fit dunya di dunia, dalam urusan dunia orang itu berhati-hati, wah ini dosa apa tidak, melanggar apa tidak lah. Ila kecuali ahabba maka akan cinta dia al mauta pada kematian, nggak takut mati. Nah, mati sekarang mau besok ya sama saja, mendingan besok. Ya, karena dia sudah bisa menjalankan ya, hal-hal yang bisa dijadikan bekal untuk menuju kematian. Hatta yalqa sehingga bertemu dia maulahu pada kekasihnya, sampai akhirnya orang itu bertemu kepada kekasihnya, maksudnya kekasih adalah Allah. Inna sa'adata sesungguhnya beberapa keuntungan, kullu sa'adati tiap-tiap keuntungan, ialah tulul umur panjang umur, fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah. Di antara keuntungan yang paling untung adalah umur yang panjang yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini keuntungan yang paling untung. Orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi di dalam umurnya itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu yang paling untung. Jadi orang yang paling untung adalah orang yang di dalam umurnya ini, katakan tadi kembali ke usia 60, terus digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ibadah. Nah itulah keuntungan yang paling keuntungan yang paling untung ya itu. Nah,
Terakhir, an Abdillah bin Abi Bakroh an Abi anna rojulan kola. Berkata orang laki-laki, ya Rasulullah, ayun nasi, manakah manusia? Khairun, yang lebih baik. Manusia yang lebih baik itu yang seperti apa? Nabi, kola bersabda, ya Nabi, yaitu man orang tola yang panjang. Apa umuruhu, umurnya? Umurnya panjang, wahasuna dan baik, amaluhu, amalannya. Jadi manusia yang paling baik adalah orang yang diberi umur panjang dan amalannya bertambah baik. Itu yang untung, itu yang baik. Qala berkata, siapa abi fayunas, maka manakah manusia syarun yang jelek. Kemudian kalau manusia yang jelek itu yang seperti apa Nabi kriterianya? Qala bersabda Nabi, man orang tola yang panjang, apa umuruhu, umurnya. Wasa'a dan jelek amaluhu, perbuatannya. Nah, manusia yang paling jelek adalah manusia yang diberi umur panjang tapi tidak digunakan untuk menetapi ketaatan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah ya, yang sampun dikasih yuswa, dikasih umur ya sampai 60 bahkan lebih, ya disyukuri supaya betul-betul dalam hadis tadi ya, kalau kita bisa ya mengisi dengan amalan-amalan yang baik, maka dosa-dosa kita akan diampuni semua oleh Allah. Nah, tapi kalau perbuatannya banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, nah, maka Allah akan menggabungkan dosa-dosa sebelumnya sampai dosa-dosa yang akhir. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan semoga Bapak Ibu para jamaah, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan umur yang manfaat, umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan.